Saya katakan di sini bahwa saudara Jenderal Polisi Sulistyo Sigit tidak beretika, bahkan cenderung kurang ajar. Tidak pada tempatnya seorang Kapolri bicara seperti itu. Dia kira, Sigit kira Pak Prabowo itu boneka yang bisa dia timang-timang, tidak punya mata, hanya gambar mata, tidak punya telinga, tidak punya mulut, semaunya dia berbuat. Kurang ajar ini namanya. Saya ingatkan Jenderal Polisi Sulistyo Sigit, Presiden kita Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto itu adalah mantan Danjen Kopassus pasukan khusus, mantan Pangkostrat. Tidak ada apa-apanya kamu, dan dia sekarang presiden sekaligus kepala negara. Jangan dianggap boneka, itu kurang ajar. Tapi orang bertanya, kenapa Pak Prabowo chip in, nyumbang supaya terlihat voluntarismenya ke lembaga yang dibuat, dikendalikan, diarahkan sendiri oleh Donald Trump. Lebih tajam, ya DPR bikin pansus dong, atau hidupkan hak angket untuk bertanya arahnya apa tuh. Tetapi semua sinyal menunjukkan bahwa kan Donald Trump bajingan, tidak paham tentang human rights, tidak paham tentang prinsip-prinsip self-determination. Dia mau ambil Meksiko, dia mau ambil Kanada, dia mau ambil Greenland, dia mau tundukin macam-macam. Kan kita akhirnya tidak punya prinsip lagi dalam politik internasional. Nah itu yang orang pertanyakan, kenapa 18 triliun itu harus disumbangkan pada Donald Trump? Padahal hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat pada pagi hari yang berbahagia ini, Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan YPKP, Bapak Dr. Haji Riki Agus Siyadi, SCMM AKCFRA CHRM beserta jajaran. Yang kami hormati pula Rektor Universitas Sanggabuana YPKP Bandung, Bapak Dr. Haji Didin Saipudin, SCMSI. Yang kami hormati para narasumber yang luar biasa, Bapak Dr. HMS Kaban SCMSI, terima kasih sudah hadir di Gedung Serbaguna Universitas Sanggabuana YPKP Bandung. Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, Bapak Refri Harun SH, MH LLM Doktor, dan Bapak Rocky Gerung SS. Dan tak lupa moderator pada pagi hari ini, Bapak Hersubeno Arif, dan tak lupa Profesor Dr. Hajah Sudarmayanti MPD APU. Hari ini kita berjumpa untuk acara yang istimewa, yaitu kuliah umum dalam rangkaian acara inaugurasi 2025 dengan tema Menuju Indonesia 2045, Anak Muda, Demokrasi dan Pertahanan Bangsa. Acara kuliah umum ini bertujuan untuk memberikan penguatan wawasan kebangsaan, demokrasi, dan juga pertahanan negara pada mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa menuju Indonesia Emas 2000. Saya jujur saja pengen tanya pada Pak Ketua Yayasan dan Pak Rektor, apakah masih mau diteruskan ini dua pembicara yang ada Pak Gatot sama Pak Rocky Gerung? Lanjut, lanjut. Yuk ya, salaman dulu Pak. Kalau lanjut salaman dulu, kita salaman dulu. Ya. Jadi saya mau disclaimer.
kalau kayak di koran itu ada dulu bahwa tulisan di luar tanggung jawab dari penerbit gitu ya. Silakan Pak Gatot Nurmantio. Dan di sini ada Bang Kaban, sengaja kita memanggil Bang supaya selalu kelihatan muda. Bang Refli Harun, Bang Hersbuno Arif, dan Bang Rocky Gerung yang kelihatannya paling muda sehingga lari-lari loncat-loncat tadi kan. Padahal umurnya lebih tua Bang Riki daripada saya. Tapi stilnya kayak stil mahasiswa gitu. Jadi saya sampaikan bahwa saya bisa datang ke sini suatu hal yang sangat luar biasa. Ini karena dua hal. Saya nepol Bang Rocky, mungkin 10 kali nepol diangkatnya cuma sekali. Gitu, karena sibuknya dan sebagainya. Gitu. Tapi tiba-tiba semuanya mau ke sini. Ketika saya sampaikan bahwa kita akan ke Bandung nih. Bandung adalah kota perjuangan. Tahun 1955, Konferensi Asia Afrika. Itu kan negara-negara yang berjuang merdeka, baru merdeka berkumpul di sini, bergandengan tangan untuk melawan kapitalisme. Dan yang kedua, setelah reformasi, Bandung pun merupakan kota perjuangan yang memberikan contoh yang terkini. Untuk Bapak Ibu ketahui bahwa demokrasi yang dilaksanakan setelah 98 itu digodok di Seskuat, yang isinya adalah bahwa ABRI sekarang menghilangkan fungsi softballnya. Di fungsi ABRI tidak ada yang perintah, itu tidak ada yang perintah, nggak ada yang perintah, tapi inisiatif. Jadi itu di Seskuat. Kemudian menetapkan pemilihan presiden, wakil presiden, wali kota, bupati, gubernur dengan cara yang transparan dan terbuka. Kemudian pemisahan Polri dari ABRI. Itu yang dilaksanakan. Selanjutnya masih banyak lagi termasuk kebebasan bicara, itu dirumuskan di situ. Tetapi sekarang udah mulai dikucil lagi kebebasan bicara gitu kan. Ya. Itu maka begitu saya ngomong seperti ini, nggak tahu nggak pakai bicara, tahu-tahu semuanya hadir. Karena memang kita semuanya orang-orang yang berjuang sampai titik darah penghabisan untuk menyelamatkan negeri ini. Sama dengan saudara sekalian. Tadi malam saya ditelepon sama Pak Riki, Ketua Yayasan. Apa sih bicaranya? Pak, tolong sampaikan situasi yang sekarang secara global. Kemudian situasi dalam negeri. Setelah itu baru mengapa negeri ini menjadi seperti ini. Kemudian terus apa yang harus dilakukan oleh generasi muda. Jadi sebelumnya saya sampaikan bahwa semua substansi dalam materi kuliah umum ini adalah hasil pemikiran saya berdasarkan teori-teori, fakta-fakta, kejadian-kejadian. Jadi ini hasil pemikiran saya. Mari kita lihat kondisi global yang sebenarnya. Sama-sama kita tahu bahwa Trump menculik, saya bilang menculik Presiden Venezuela dan menyatakan bahwa akan menguasai cadangan minyak di Venezuela. Selanjutnya Greenland pun sudah ada lampu hijau yang katanya sudah perjanjian, padahal Perdana Menteri Denmark nggak pernah mengatakan pernah perjanjian.
Tapi dan sudah perjanjian, itu pun persiapan diambil, sehingga NATO sekarang sudah persiapan. Kanada pun diancam. Ini adalah suatu yang kejadian berulang secara identik, tapi waktunya beda. Friedrich Nietzsche, filsuf Jerman, mengatakan seperti ini. Jadi pada tahun 800-an, mulai dari Inggris, Belanda, Jerman, Itali, Belgia, Spanyol, Portugis, dan lainnya, mereka keluar untuk menjajah. Kalau dilihat sekarang ada bangunan-bangunan baku di sana, itu semuanya uang dari penjajahan, itu hasil penjajahan. Dan situasi berulang sekarang ini. Saya perlu menyampaikan seperti ini. Mengapa demikian? Ada hal yang mengerikan, bahwa kondisi bumi ini sekarang ini sudah dihuni 826, ya saya ulangi, 8 miliar 236 ribu. Jadi saya ulangi, 8 miliar 236, ini 16, tapi sekarang kalau kita lihat sudah menjadi 8236 kurang lebih. Nah, ini kelihatannya biasa, orang beranak pinak biasa kan? Tetapi berdasarkan penelitian, Stanford University mengatakan bahwa idealnya bumi ini hanya dihuni 1,5 sampai 2 miliar. Bayangkan, sekarang sudah 4 kali lipat. Inilah sebenarnya dari semua permasalahan yang ada sekarang ini, pasti ada kaitannya dengan ini. Inilah yang disebut teori Thomas Malthus, di mana pertumbuhan penduduk meningkat secara eksponensial 2, 4, 8, 16 dan seterusnya, tetapi produksi pangan bertambah secara linear 1, 2, 3, 4. Jadi suatu saat akan terjadi pertemuan kritis ketika jumlah penduduk besar, cadangan pangan menipis. Apalagi dijelaskan sama Pak Kaban tadi, banyak kerusakan lingkungan, pemanasan global dan sebagainya. Selanjutnya, dari ini semuanya ada sebuah teori peak oil theory. Ketika cadangan minyak sudah mulai berkurang dan penggunaan banyak, maka berubah cara bisnis. Saya sampaikan waktu tahun 2014 10 Maret di UI, bahwa nanti ada orang tidak punya sepeda motor tapi dia bisa kendalikan sepeda motor. Kita belanja dari rumah saja, pakai laptop kita bisa lihat, ternyata itulah Grab, Wikipedia dan sebagainya. Dan inilah sebenarnya yang menyebabkan krisis ekonomi, depresi ekonomi, kemudian berlanjut kepada peningkatan kejahatan, konflik antar negara. Dan ini akan saya buktikan nanti, ya, tatanan masyarakat udah nggak dipakai. Inilah yang terjadi karena terjadilah kompetisi global untuk memperebutkan minyak pada saat itu. Buktinya ketika pangan energi krisis ini semuanya adalah negara-negara penghasil minyak dan semuanya konflik. Pada tahun 2014 saya bicara di UI, saya bertanya kenapa Ukraina nggak terjadi konflik waktu itu. Saya bertanya sama mahasiswa, tapi saya yakin suatu saat pasti terjadi, sudah terjadi. Yang perlu menjadi kewaspadaan, Venezuela terjadi. Itulah teori yang akan saya sampaikan nanti. Karena Venezuela letaknya di ekuator. Jadi Michael Rawls mengatakan bahwa kekayaan alam itu akan menimbulkan konflik. Karena sumber daya alamnya itu tidak akan bertambah, malah berkurang dengan pemanasan global tadi. Kemudian Jared Diamond juga mengatakan bahwa di ekuator itu kalau kita nanam padi hasilnya lebih banyak. Padahal pangan itu adalah konsumen yang diperebutkan. Dari dua ini maka Indonesia kaya dengan semuanya itu. Keanekaragaman hayati. Contohnya kalau di Eropa ada waktu jeda 4 bulan sampai 5 bulan tidak bisa tanam karena musim salju. Sehingga kondisi ini menarik perhatian
Dan ini sudah diingatkan, ya, sudah diingatkan. Mengapa? Karena kondisi geografi kita. Ini lihat, Indonesia, di selatannya Australia, di atasnya yang oranye itu Cina. Jadi kalau Amerika dengan China sekarang ini bersitegang, maka yang jadi titik sentral perebutan adalah Indonesia. Mengapa? Ketika Amerika bisa menguasai Indonesia, maka akan menyerang Cina dengan mudah, dengan pangkal perlawanan Indonesia, jaraknya lebih dekat. Tetapi kalau Cina menguasai Indonesia, pangkalan militer di Australia nggak bisa bergerak karena dikunci oleh Indonesia. Inilah maka posisi kita dari segi energi, pangan, air, letak geografi sangat strategis dan diperebutkan. Maka Bung Karno pernah mengingatkan kita semuanya bahwa kekayaan alam Indonesia suatu saat akan membuat iri negara-negara di dunia. Inilah sebenarnya kenapa kita sekarang seperti ini tanpa kita sadari. Ini yang saya mau jelaskan kepada generasi semuanya ini. Saya tadi begitu ditanya sama Bang Refy, semuanya diam, karena tidak mau melek tentang kondisi negara ini. Itu wajar. Ini saya akan jelaskan mengapa demikian. Maka kita harus benar-benar waspada. Inilah yang saya jelaskan, kita semuanya waspada. Kalau tidak, seperti dengan pantun saya tadi, kamu akan menjadi budak negeri asing di negeri ini. Jangan salah, saya pernah ketemu supir Grab S2. Kalau kamu nggak peduli, kamu aja penikmat sekarang ini, maka apa yang dikhawatirkan kita semuanya akan terjadi. Jadi kami berlima kesini ini hanya ingin membangunkan. Karena apa? Kami merasa berdosa kalau tidak memberikan warisan republik kepada generasi muda. Tetapi kondisinya memang sulit. Kalau tidak hati-hati ya kami mewariskan generasi yang menjadi budak bangsa asing di negeri sendiri. Kita lihat Indonesia sekarang ini. Indonesia dibentuk oleh kesadaran dari manusia-manusia Indonesia yang ingin merdeka. Tidak ada kelas, tidak ada kelas sosial yang istimewa, tidak ada hak politik dan ekonomi berdasarkan keturunan seperti sekarang ini, serta seluruh warga negara setara. Maka dengan perjuangan gigih kita merdeka. Dan kemerdekaannya bukan hanya sekedar merdeka, bebas dari penjajahan, tetapi juga emansipasi sosial, diberi kebebasan, yang itu sekarang mulai dikunci dengan KUHP yang terbaru sekarang ini. Bukankah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 menyampaikan bahwa kemerdekaan, ya, menjanjikan kemerdekaan, kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di manakah keadilan itu? Nanti kita bisa lihat apakah sudah adil belum. Apa yang terjadi? Kenyataannya bukan seperti yang disenjatakan. Mengapa? Karena ada yang namanya oligarki, suatu sistem kekuasaan yang struktur, di mana terjadi fusi dan penggabungan antara kekuatan politik, birokrasi, dan kekuatan ekonomi. Tadinya sekarang pengusaha bisa jadi penguasa karena dia menguasai politik, menguasai ekonomi, menguasai birokrasi. Inilah kenyataannya membuat kita sekarang seperti ini. Dan ini tumbuh subur seperti yang saya sampaikan pada zamannya saudaranya Pak Refy Harun, Pak Joko Widodo. Ini hasil pemikiran saya seperti itu. Jadi ekonomi, politik, sumber daya alam, semua
terkonsentrasi pada segelintir oligark. Sehingga Transparansi Internasional menetapkan skor corruption perception index kita sangat luar biasa, menjadi 37 dari 100. Ini kalau kuliah di sini udah dikeluarin. Betul Pak Rektor ya? Dikeluarin kalau di sini. Turun dari yang tadi 40. Bahkan kita menjadi ranking 99 dari 180. Jadi di atas, di bawah 50%. Ini yang terjadi. Jadi terjadi ketimpangan ekonomi. Rasio Gini rasio aja 0,38. Ini suatu hal yang sangat menyedihkan. Dari 20% penduduk lapisan teratas menguasai 45% total pengeluaran nasional, sementara 40% penduduk terbawah hanya 18,56%. BPS yang mengatakan 40% orang terkaya menguasai sekitar 59% total kekayaan, sedangkan 1% teratas menguasai 20%. Bayangin, sisanya ya untuk kita ini. Ini data terbaru ini. Inilah kondisi sekarang ini. Silakan Anda tidak melek politik, menikmati pembangunan sekarang, silakan. Mengapa ini terjadi di masa Jokowi? Ya karena akibat kebiasaan ekspor terhadap sumber daya alam. Kemudian melakukan pembangunan infrastruktur yang tanpa perencanaan, yang bisa cair dibangun. Sama aja seperti Bandung kan, sudah enak-enak di sini tiba-tiba pindah Kertajati, sudah jauh, jarang lagi yang ke sana. Kemudian kenaikan upah tidak seimbang dengan pengeluaran dan praktek oligarki merajalela. Itu pun terjadi kerusakan lingkungan yang luar biasa. Bayangin kalau saya tinggal di hutan sejak lahir, dari moyang saya di hutan, dan saya makan dari berburu, mengambil madu, minum dari air situ. Tiba-tiba saya diusir dengan secari kertas. Itu kan terjadi dengan masyarakat adat. Itu yang terjadi. Gak usah jauh-jauh lah. Di daerah Kendal, Jawa Tengah, ini yang terjadi. Dalam kondisi seperti ini, saya persingkat saja, kritik dibungkam. Itu yang dikatakan Bang Refli. Kritik dibungkam. Kita bicara. Kita bicara, teman-teman saya, Syahganda Nainggolan, Dr. Syahganda Nainggolan, Dr. Anton Permana, kan? Dr. Jumhur Hidayat dan lain sebagainya, masuk di penjara dan penyidiknya pun bingung minta maaf karena memang harus. Ketika itu saya jadi saksi ahlinya Anton Permana. Saya duduk, saksi ahli itu kan duduknya di terdakwa kan, benar Bang ya, di terdakwa saya duduk. Saya coba bicara, saya bilang, yang terhormat Bapak Ibu Jaksa yang saya muliakan, Bapak Hakim, saya di sini heran. Seharusnya saya di sini bukan sebagai saksi ahli, tetapi sebagai terdakwa. Karena saudara Anton Permana itu diperiksa sampai sekarang itu karena menyebarkan pernyataan kami yang ditandangai oleh saya sama Prof. Wahab sama Prof. Din Samsudin, yang buat tidak diapa-apakan, menyebarkan di penjara. Sehingga saya menggunakan hak saya. Kalau saya mau jawab, saya jawab. Kalau enggak, ya saya diam. Setelah selesai minta foto juga. Hakim sama kejaksaan. Saya juga cuma melaksanakan perintah. Bayangkan betapa menyedihkannya. Kebebasan akan terus menurun dengan hadirnya KUHP yang baru sekarang ini. Terus pertanyaannya, bagaimana sih masa depan Gen Z dengan perubahan di Indonesia ini?
Indonesia tidak kurang sumber daya manusia, banyak sekali sumber daya manusia, termasuk rekan saya Bapak Muhammad Saididu. Tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu dia ngomong, Pak Gatot, saya mau ke Australia, anak saya di Buddha S2, sangat muda, hebat, saya bilang gitu. Tapi satu saya mau, kalau kamu bisa membawa anakmu pulang, anaknya laki-laki, pulang ke desa, kamu hebat, pasti bisa saya bapaknya. Oke. Begitu pulang, bener Pak Gatot, dia nggak mau pulang. Loh, katanya bisa aja, saya bisa paksa, cuma ada persyaratannya. Saya mau pulang ke Indonesia, kalau di Indonesia, ya, yang sama-sama kita banggakan, menghargai profesionalisme saya, dan saya juga bisa meniti karir saya dengan profesionalisme saya. Bapaknya menyerah, itu nggak bisa di Indonesia sekarang. Akhirnya sekarang tetap di Australia. Anaknya padahal cuma 1, makanya dia pacaran terus itu tuh. Ini bagaimana kalau semuanya itu baik birokrasi, kemudian pengadilan, apapun harus menggunakan uang. Itu sudah umum. Anak buah saya waktu itu pernah, dia akan mengurus KTP sampai jam 11, perempuan nih di kelurahan, enggak, dibuat boter-boter. Sudahlah, saya bilang, kau tanya bapak maunya berapa, saya hanya punya uang sekian, diambil, selesai. Ya Bo, dari awal ngomong bayar sekian gitu. Itu yang terjadi. Nah, ini yang paling penting. Sekarang ini kita sudah mulai bonus demografi. Bonus demografi itu adalah umur efektif yang masih bisa kerja itu lebih banyak dari umur yang tidak bisa bekerja. Anak-anak kecil sampai dengan orang yang manual. Jadi kalau bonus demografi itu harusnya yang masih bekerja, ya, itu tidak berat membiayai, karena yang bekerja lebih banyak dari yang tidak bekerja. Kalau kerjanya ada kerjaan. Nah, sekarang saya pakai data tahun 2022. Jumlah penduduk waktu itu 275 juta jiwa. Ini Gensi dengarkan benar-benar, lihat benar-benar. Kemudian usia produktif itu 64%. Jadi 176 juta jiwa. Berarti bonus demografi dong. Ya. Kemudian peluang kerja. Kerja informal 84,13 juta dan 40,83. Sehingga ya kurang lebih 125 kurang sedikit lah. Jadi 176 dikurangi 125 ketemunya angkanya 51 juta lapangan kerja yang kurang gitu. Nah, sekarang adik-adik sekalian kira-kira mulai kerja nanti tahun 2030 kan, kurang lebih kan, kita lihat tahun 2030 ini jumlah penduduk 290 juta jiwa kurang lebih, kemudian usia produktif 190 juta. Itulah yang dikatakan yang tadinya 51 juta ditambah 16 sehingga hampir 70 juta lapangan kerja yang tidak bisa disiapkan. Itulah yang membuatkan Gibran menyampaikan janji kampanye akan menyiapkan 19 juta lapangan kerja. Tepuk tangan buat Gibran. Janjinya seperti itu, tapi saya suruh tepuk tangan karena itu adalah harapan. Harapan yang diberikan sampai sekarang tidak menjadi nyata terus, malah berkurang terus. Itu harapannya. Jadi itulah realita pahit tahun 2030 untuk Gen Z. Lapangan kerja formal menyempit, upah tidak dengan biaya hidup, pendidikan tinggi tidak menjamin pekerjaan layak. Gitu. Ini kenyataan. Gitu. Kalau kamu diam-diam seperti ini, tidak peduli dalam kondisi politik, dan sebagai penikmat pembangunan, siap-siaplah Anda menjadi budak di negeri sendiri. Banyak sekarang budak.
Ini Pak Jokowi mengatakan, wah pertumbuhannya gini 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 gini. Kemudian Amartya Sen, ini saudaranya Pak Rocky Gerung, dia tahu waktu beliau masih kecil, waktu itu di India ada sekelompok orang Islam dikejar-kejar oleh orang Hindu. Dia pulang masuk rumah nggak berani keluar, tetapi karena terdesak untuk anak kecilnya dia keluar aja, dikerok sampai mati. Itulah yang memang bekas secara psikologi. Ya, si Amartya Sen ini mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi nggak ada gunanya kalau tidak menyiapkan secara nyata manusia bisa bekerja secara baik, kemudian diberi peluang untuk berpartisipasi dan dimanusiakan. Ini yang berbahaya. Kira-kira benar apa enggak itu Bang? Soalnya saya bicara agak gugup kalau ada Bang Rocky itu. Nah, mengapa demikian? Dari kondisi global tadi, sebenarnya Indonesia menjadi target neo-imperialisme dan kolonialisme. Target, tapi itu tidak dilakukan langsung oleh negara yang akan menjajah, menguasai, tapi lewat boneka-boneka. Itu yang saya katakan proksi. Apa yang harus dia kuasai? Dia kuasai pemerintahan atau birokrasi lewat pilpres. Pilpres dan pilkada yang sekarang ini sebelumnya dilakukan dengan undang-undang dirubah, kemudian penugasan PJS, ya kan, pejabat sementara itu hampir 50% lebih, ya otomatis itu bagian dari itu. Sama pilpresnya kan juga sama, anaknya presiden jadi wapres. Kemudian kuasai politik, parpol, ormas, RSMN, media dikuasai. Birokrasi itu dari ujung sampai ujung sudah dikuasai. Kemudian politik sama, media harus berita apa yang boleh disampaikan, gitu. Kemudian dibungkam kalau tidak. Bahkan sekarang ormas terbesar pun dikuasai dengan dikasih konsesi batubara, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Itu bentuk penguasaan. Ekonomi juga, ekonomi, sumber daya manusia, alam, semuanya sudah dikuasai. Siapa yang menguasai mereka? Tanya mereka, perannya apa di negeri ini kok bisa begitu besar? Cek coba, kenapa dia bisa besar? Kenapa kebijakannya hanya berapa persen untuk negara, lebih besar dia? Dan sumber daya manusia termasuk politik Jokowi sekarang masih ada ketakutan, itu. Makanya inilah satu-satunya saya diundang oleh universitas yang ditandatangani oleh rektor. Ini suatu kebanggaan dan keberanian yang luar biasa. Tepuk tangan. PDF sudah saya bagikan ya, secara detailnya ada di PDF. Inilah sebenarnya evaluasi terhadap rejim Jokowi. Ternyata yang menguasai pemerintahan, birokrasi, menguasai politik, menguasai ekonomi, itu semuanya adalah rejim politik Jokowi. Itu menurut pemikiran saya. Bagaimana ini saya sudah sampaikan tadi ya. Ini pilkada, kontrol institusi dan sebagainya, saya lewati saja. Politik sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ekonomi sudah saya jelaskan tadi. Ya. Ada semuanya. Lalu pertanyaannya, apakah Indonesia negara yang kuat? Kalau saya jelaskan tadi Indonesia kuat, berarti saya salah. Iya dong. Indonesia yang kuat apa sih? Standar global nih. Kuat dalam sains. Apa produk-produk inovasi hasil penelitian Indonesia? ASMK kan? Itu. Sains, produk-produk inovasi nggak ada. Kuat dalam finansial. Finansial itu sekarang ini nggak usah banyak ngomong deh. Hutang kita berapa? Itu saja. Hutang kita berapa? Kemudian yang menyedihkan, yang lampu merah untuk kita semuanya, kita dihukum
oleh internasional, sehingga hari ini saham kita turun dari kemarin dengan sekarang kurang lebih sudah 19% turun. Saham kita merah turun. Ini berarti apa? Investor pada takut investasi di sini dan cepat-cepat menjual sahamnya sebelum dia bangkrut. Ini posisi yang sangat berbahaya ya kondisi sekarang ini. Saya tidak masukkan karena ini pertahanan inilah yang diingatkan oleh SBY. Kemudian disambung dengan Menteri Pertahanan Pak Syafri Samsudin. Kita harus konsolidasi menghadapi kemungkinan ini. Tetapi konsolidasi ini jangan diartikan yang macam-macam yang disampaikan Menteri Pertahanan. Yang dimaksud Menteri Pertahanan karena kalau konsolidasi alutsista tidak mungkin. Kita akan membeli lama. Tapi kita kembali kepada sistem pertahanan kita, yaitu pertahanan rakyat semesta. Jadi pesannya dari luar boleh masuk ke sini, tapi kamu tidak mungkin bisa keluar karena rakyat yang akan berperang bahu-membahu bersama TNI. Pertanyaannya, apakah rakyat saya sekarang seperti itu? Ketika dia berpikir negara tidak mencari dia, ketika dia berpikir negara tidak mencari dia, untuk apa? Nah, ini yang berbahaya. Jadi memang kita dalam kondisi yang berbahaya. Sekarang kita bicara apakah transisi kekuasaan kita normal? Tidak normal. Lihat lemahnya supremasi hukum, rusaknya etika kekuasaan, memburu tata kelola keamanan, dan meningkatnya ketimpangan sosial serta kecemasan generasi muda. Ya, generasi muda di sini aja nggak cemas mungkin, karena dia sudah mampu menyangga buana tadi kan gitu. Jadi ini yang menjadi ganjalan persoalan Jokowi Gibran bukan menang atau kalah. Ini persoalan krisis etika kekuasaan dan konstitusionalisme. Pencalonan Gibran kecelakaan hukum, hasil dari pembengkokan konstitusi, penyalahgunaan Mahkamah Konstitusi, dan normalisasi politik dinasti. Akibatnya Presiden Prabowo mulai memerintah dengan beban legitimasi yang tidak ia ciptakan, tetapi harus ditanggung di hadapan rakyat karena merupakan satu paket. Saudara-saudaraku sekalian, negara tidak akan runtuh oleh suatu kebijakan yang keliru. Melainkan oleh akumulasi pembiaran sistemik. Itulah yang sedang kita hadapi. Para generasi membiarkan ini semuanya, tidak ada yang bergerak. Seniormu Pak Rafi Harun tadi angkat tangan, gak ada yang angkat tangan ya. Memang generasi sekarang lagi menikmati pembangunan. Karena sejarah selalu mencatat, ingat sejarah selalu mencatat. Negara runtuh bukan karena serangan dari luar, tetapi karena pembiaran dari dalam. Dan inilah sebenarnya tugas generasi muda. Dan ada tanda-tanda bahaya. Saya tidak jelaskan, tetapi terjadi sabotase struktural. Mulai dari Menteri Keuangan, kemudian pagar laut, kemudian Bahlil mengeluarkan gas melon, kemudian bensin oplosan, kemudian penundaan pengangkatan PNS dan PPK, kemudian banyak lagi, nanti silakan dibaca saja karena waktunya terbatas, sangat banyak ini. Kalau sebutkan nanti habis waktunya. Bahkan lagu Indonesia Raya pun harus bayar loh. Kita supaya jadi orang jadi bisu nanti. Kemudian ini juga saya singkat saja. Dengan KUHP yang baru mengancam demokrasi. Tadi disampaikan sama Bang Refli, pasal-pasalnya penghinaan presiden wakil presiden, penghinaan pemerintah dan lembaga negara, demonstrasi tanpa pemberitahuan, demonstrasi atau parade tanpa izin, penghinaan terhadap pengadilan, contempt of court, kemudian pencemaran nama baik dan fitnah. Ini semuanya pasal yang sangat karet.
Dan inilah yang membuat represif, dan ini bisa membuat legitimasi pemerintahan jatuh karena dia mengekang. Ya, dia mengekang semuanya. Ya. Dan yang paling berbahaya ketika semuanya dibungkam, ya, ketika semuanya dibungkam, kan harusnya KUHP itu melindungi rakyat, bukan menindas rakyat. Tapi ketika kita semuanya dibungkam, media dibungkam, diam, kemudian yang lainnya diam, itu akan berpindah tempat, yaitu di luar negeri, lewat saudara-saudara kita diaspora sana. Ketika seluruh dunia berbicara, maka bentuk opini terjadi. Opini terjadi bahwa demokrasi Indonesia mati. Maka bisa aja negara kuat dengan alasan demi menegakkan demokrasi saya akan hadir di sini. Kalau 98 tidak usah hadir, karena nggak usah hadir pun sudah dikuasai. Kalau sekarang nggak pakai gitu, karena dua yang didapat sudah dikuasai, dia dapat sumber daya alamnya lagi. Memang demokrasi tidak akan mati seketika, tapi demokrasi tidak runtuh dalam satu malam. Melemah perlahan-lahan. Ketika warga negara kata, ketika aktivis mulai menghapus unggahan, ketika jurnalis memilih aman daripada akurat, tidak seperti Bang Hersu, Bang Raffi ya. Ini pengecualian. Maka dampak jangka panjangnya adalah pertumbuhan ekonomi terancam stagnan. Ini bukan stagnan, dengan saham turun pasti turun. Defisit anggaran membesar, kepercayaan publik menurun, dan gejolak sosial Gen Z semakin nyata. Kalau Gen Z jangan sadar, kalau enggak ya tidur aja, ngapain capek-capek. Dan ada hal yang lebih berbahaya lagi. Ini rejim Jokowi sangat cerdas untuk membuat bom waktu. Lihat, sertifikat gratis selama 7 tahun berturut-turut 2017 sampai 2023. Saya belum dapat yang 24. Ini kurang lebih 57 juta sertifikat berdasarkan girik yang gratis dibagikan oleh Jokowi. Gratis diberikan. Luar biasa kan Jokowi kan? Dan ada peraturan baru. Ada peraturan baru. Peraturannya dibuat pada tanggal 21 Februari 2021. Yaitu PP nomor 18 tahun 2021 yang isinya antara lain giring tidak lagi diakui sebagai barang bukti kepemilikan tanah. Apabila ini dilakukan, maka Buser senang sekali. Buser senang sekali. Akhirnya opini terbentuk bahwa Jokowi adalah pahlawan bagi rakyat yang menggratiskan pembuatan sertifikat. Tetap Prabowo maling tanah karena girik diambil dimasukkan bank tanah. Ini dan seharusnya Menteri BPN ya, itu juga rezim Jokowi sih ya, tapi ya seharusnya dia diangkatkan zamannya Pak Prabowo dong. Harusnya diangkat Pak Prabowo. Ini berbahaya. PP ini ditunda dulu atau dibatalkan karena kan Bapak jelek. Tapi kan tidak, dia kan punya ambisi. Kalau giring-giring itu tidak diwakili, maka ditaruh dalam bank tanah. Nah, bank tanah mulai sekarang didaftarkan sebagai proyek strategi nasional. Tujuannya apa? Begitu dapat situ nggak bisa diapa-apain lagi, punya kekuatan kan? Dan itulah dia bisa akan menjadi kaya. Menurut pemikiran saya dia bisa jadi kaya. Dan menurut pemikiran saya yang tadinya kepengen jadi ketua NU, mungkin dia akan merebut dari Bahlil karena punya uang untuk jadi ketua Golkar. Inilah yang bahayanya. Inilah cara cerdik untuk mengajukan Prabowo. Dan selanjutnya yang paling bahaya, silakan simak ya. Mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri
berada di bawah kementerian khusus. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Ya, ketika Kapolri menyampaikan pernyataan akan pertahankan posisi institusinya sampai di darah penghabisan dan memerintahkan semua jajarannya, alarm darurat demokrasi berbunyi keras. Alarm demokrasi berbunyi keras. Itu yang disampaikan Kapolri itu bahasa konflik, bahasa tekanan kekuasaan, bahasa intimidasi. Ini puncak dari 3 kali pembangkangan kebijakan terhadap negara oleh Kapolri. Yang pertama, membentuk tim reformasi tandingan, menerbitkan peraturan kepolisian nomor 10 dan mengunci ruang koreksi walaupun sudah ada Mahkamah Konstitusi. Ketiga, kini menantang di ruang publik secara terbuka dengan diksi ekstrim. Ini sinyal bahaya bahwa disiplin konstitusi sedang diuji secara terbuka. Pertanyaan sebenarnya, tantangan itu ditujukan kepada siapa sih? Ya dong, dia menantang kan? Tantangan itu kepada siapa? Pertanyaan mendasar yang tidak boleh dihindari harus dijawab itu. Siapa sebenarnya target tantangan Kapolri? Artinya Kapolri sedang menguji batas kewenangan Presiden sebagai memegang mandat konstitusional tertinggi. Pesan implisitnya jelas kepada Presiden, jangan sentuh struktur Polri. Pernyataan ini menciptakan tekanan simbolik pada Presiden. Dan ini saya sampaikan, saya lulusan Akademi Militer, Sigit juga sama-sama pernah di Akademi Militer. Sebagai seorang Kapolri, pernyataan ini, pembangkangan ini merusak institusi Polri yang sama-sama kita cintai oleh satu orang yang namanya Sulistyo Sigit. Saya katakan di sini bahwa saudara Jenderal Polisi Sulistyo Sigit tidak beretika, bahkan cenderung kurang ajar. Tidak pada tempatnya seorang Kapolri bicara seperti itu. Dia kira, Sigit kira Pak Prabowo itu boneka yang bisa timang-timang, tidak punya mata, hanya gambar mata, tidak punya telinga, tidak punya mulut, semaunya dia berbuat. Kurang ajar ini namanya. Dan Jenderal Polisi Sulistyo Sigit sudah melakukan pengkhianatan bersama-sama dukungan anggota DPR terhadap Presiden dan terhadap negara. Ini luar biasa. Tapi saya perlu ingatkan Jenderal Polisi Sulistyo Sigit, Kapolri, kasihanilah polisi-polisi seniormu yang sudah mengukir baik mulai dari Pak Ugeng dengan sebelum Pak Sigit. Ini pun Menteri Dalam Negeri pun mengatakan, saya tidak mau polisi di bawah kementerian. Siapa dia? Cuma Menteri Dalam Negeri, ngapain bicara seperti itu? Siapa pimpinan dia? Harusnya sadar dong, apakah kelakuannya seperti itu? Itu pun pernyataan itu sebelahnya ada Kabin, dulu sama Kabin itu ngomong seperti itu. Bayangkan, jadi dikiranya Jenderal Polisi gitu Pak Prabowo sebagai boneka, bisa dia mainkan. Saya ingatkan Jenderal Polisi Sulistyo Sigit, Presiden kita Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto itu adalah mantan Danjen Kopassus pasukan khusus, mantan Pangkostrat. Tidak ada apa-apanya kamu, dan dia sekarang Presiden sekaligus kepala negara. Jangan dianggap boneka, itu kurang ajar. Saya gini karena saya sebagai warga negara, saya punya hak bicara untuk melindungi Presiden saya. Hak saya itu. Kalau saya diam, berarti saya seperti apa ya? Apa? Kalau dikatakan binatang paling jelek juga nggak ada itu kalau penakut. Apapun semut pun kalau dia ngigit kan. Jadi kita harus bicara seperti itu. Itu pengkhianatan terhadap Presiden sebagai pimpinannya.
Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Polri tahun 2002 pasal 8 ayat 1, polisi di bawah, ya kepolisian Republik Indonesia di bawah Presiden Republik Indonesia. Jelas kok, atasannya ditantang, itu kan gila itu. Tidak apa-apa biar dengan, karena kecintaan saya terhadap Korps Tribata. Kasihan itu polisi yang di jalan capek-capek, ya kan? Kasihan polisi-polisi lainnya lagi. Mereka jadi dimusuhin. Jangan memusuhi rekan kita polisi-polisi yang lainnya. Ini hanya perbuatan satu orang yang namanya Jenderal Polisi Sultan Sigit yang merusak nama Korps Tribata. Iya, menganggap presiden boneka. Lalu pertanyaannya kita lihat aja. Kalau tidak ada perubahan, berarti silakan analisa sendiri. Iya, boneka beneran kan gitu. Tapi saya yakin beliau seorang patriot, beliau orang yang tahu etika, beliau orang yang sangat menghormati senior. Apa pangkatnya senior, kalau lihat pasti dia sampaikan dan dia salamin. Pasti dia salamin. Itulah Pak Prabowo. Dan ini pasti dia tahu benar, ini adalah suatu pengkhianatan yang luar biasa. Jadi saudara-saudara kalian, ketika satu institusi merasa kebal, lahirlah negara dalam negara. Itu bukan stabilitas, itu bom waktu kekuasaan. Negara kuat bukan aparatnya keras, tetapi karena kontrol sipil yang tegas. Saya ulangi, karena kontrol sipil yang tegas. Jika negara terus diam, bencana mengintai. Karena diam berarti arogansi aparat dilegalkan, supremasi sipil dimakamkan, intimidasi dinormalkan, kepercayaan publik runtuh, ledakan sosial tinggal nunggu waktu. Ledakan sosial tinggal menunggu waktu. Saya mengingatkan seperti ini agar tidak terjadi ledakan sosial. Ingat, negara tidak akan runtuh oleh kudeta mendadak. Negara runtuh oleh ketakutan yang dibiarkan tumbuh. Negara harus memilih, menegakkan supremasi sipil sekarang atau membiarkan aparat membangun kekuasaan paralel. Jika negara kalah hari ini, rakyat yang akan membayar mahal esok hari. Jadi, saudara-saudaraku gengsi, kalau Anda diam, ya itu. Saya masih berapa menit ya? Ya sudah, kalau nggak diingatkan ya. Ini presiden disinilah berada di persimpangan jalan. Mau menjadi presiden kompromi dengan hal yang tidak benar atau mengoreksi semuanya. Tinggal milih, mau jatuh atau tetap. Ya, ini berada di persimpangan sejarah, menjadi pemimpin korektor yang memulihkan republik atau menjadi pemimpin kompromi yang tenggelam bersama krisis. Saya sudah mengingatkan ini di forum ini, di hadapan Gensi. Sejarah tidak pernah menunggu kesiapan penguasa. Sejarah hanya mencatat siapa yang berani bertindak saat negara berada di tepi jurang. Ingat, sejarah setiap perubahan besar selalu diawali oleh generasi muda yang kehilangan harapan. Selalu itu sejak. Tetapi ingat, identitas pemuda seharusnya dia adalah sebagai penggagas perubahan dan dia juga sebagai pelaku perubahan. Penggagas agen politik, melek politik kamu Genzi. Karena generasi muda itu harus seperti itu. Dan pelaku perubahan, agen pembangunan. Tapi sekarang ini mereka adalah pemuda mahasiswa turut serta dalam pembiaran politik dan elit pemudanya, mahasiswanya yang jadi penikmat pembangunan. Tidak salah, karena ketika Bang Rocky dulu mau sekolah, orang tuanya bilang, Rocky, ngana sekolah yang benar ya, supaya ngana jadi orang pinter, ngana bisa berguna bagi negara dan bangsa. Bang Rapi juga gitu, sama. Tetapi sekarang sekolah yang pinter ya nak, supaya kau pinter dapat kerjaan kaya. Jadi wajar ketika mahasiswa demo didatangin aparat terus
dikasih amplop, dijanjikan kamu akan saya kerjaan, ya sudah ngapain, diterima. Tapi itu sebenarnya dia bunuh diri. Ya sekarang ini gitu saya bilang, turut serta dalam pembiaran politik dan kemudian sebagai pelaku perubahan. Saya tidak panjang-panjang, yang lainnya silakan baca ya. Dan Bung Karno pernah mengatakan perjuanganku lebih ringan, perjuanganku berat karena menghadapi bangsa sendiri. Ini kenyataan sekarang. Apa solusinya? Solusinya bagaimana adalah berdiskusi, mencari kebenaran yang berdasar atas hasil diskusi hari ini. Jangan percaya dengan apa yang saya omongkan. Saya ulangi, jangan percaya atau mudah percaya dengan yang saya omongkan. Tetapi di sini ada fakultas ekonomi, fakultas hukum, lainnya, diskusi di antar fakultas dan berkoordinasi dengan fakultas yang sama di universitas lain. Hasilnya apa? Ketika kamu punya kelekian, demo besar-besaran, meminta kepada presiden rebut lagi itu politik yang diambil oleh rejim Jokowi, rebut lagi ekonomi yang diambil oleh Jokowi, rebut lagi birokrasi yang diambil oleh rejim Jokowi. Biarkan Prabowo memimpin hanya untuk rakyat Indonesia yang tercinta. Saudara-saudaraku, generasi muda di sini maupun di mana pun berada, saya hanya bisa menyampaikan selamat berjuang untuk Indonesia tercinta dan jangan pernah menyerah. Ingat, kamu bangkit atau punah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung, tapi kalau menyinggung Kapolri nggak apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gatot Nurmantio, seperti biasa selalu bersemangat. Pak Rektor nggak salah kan tadi memutuskan untuk lanjutkan ya Pak, karena masih ada Bung Rocky Gerung. Atau untuk provokasi saya nanti. Oke teman-teman, Pak Gatot mengunci urayanya dengan satu dorongan, bangkit atau pulang. Saya tambahkan, berunding atau tumbang. Kita ada di dalam kegelisahan itu, melihat semua hal dari perspektif pesimisme. Memang itu yang terjadi. Tetapi Termul tetap optimis, optimis tanpa data, optimis tanpa argumen. Kalau kita lihat data terakhir misalnya, Pak Prabowo dapat nilai likability dukungan 80%, sementara infrastruktur demokrasi hanya dapat nilai 20%. Bagus nggak itu? Presiden dapat legitimasi 80%, infrastruktur demokrasi dapat legitimasi 20%. Apa tafsirmu? Kultus individu. Demokrasi yang baik membutuhkan percakapan kritis. Itu nggak ada. Jadi terlihat bahwa orang memuji bagus, tapi jangan menghalangi orang memaki, jangan menghalangi orang mengkritik, dan jangan menghalangi orang yang sedang menguji orang yang memuji. Itu intinya. Tetapi yang ada hari-hari ini, kita dikuasai oleh public relation, bukan public opinion. Apa bedanya public relation dan public opinion? Public opinion artinya saya dipromosikan oleh publik. Public relation artinya saya mempromosikan diri saya sendiri. Pemerintah hari ini penuh dengan public relation, self note, termasuk Presiden Prabowo
bikin public relation di Davos tentang Prabowonomics. Oh bagus. Tapi kalau kita lihat secara akademis, paralel dengan Prabowonomics adalah Reaganomics. Paralel dengan Reaganomics ada Thatcherism. Reagan tidak pernah mempiarkan dirinya dengan istilah Reaganomics, economics by Ronald Reagan. Tetapi riset memberi dukungan pada aktivitas ekonomi Reagan pada waktu itu yang sifatnya neoliberal, sehingga Reaganomics dimasukkan di dalam konteks ekonomi neoliberal. Maka dia bunyi Reaganomics ada metode. Thatcherism juga begitu. Thatcherism ketika Margaret Thatcher memimpin Inggris, dengan tegas Margaret Thatcher bilang, saya anti buruh, saya nggak suka demonstrasi buruh itu. Jadi semua peristilahan dihasilkan oleh diskurs akademiks. Sekarang kita tanya, apakah Prabowonomics dihasilkan oleh diskurs akademiks? Bukan Prabowo yang salah, tapi PR terhadap Prabowo itu yang salah. Siapa yang bikin istilah itu? Sehingga Presiden Prabowo harus ngomong di Davos tentang Prabowonomics. Bagus-bagus. Yang bagus di Davos minggu lalu dibatalkan hari ini oleh IHSG yang drop sampai mendekati 8.000 indeksnya. Prabowonomics diucapkan dengan fasih di forum internasional, tapi justru pemain financial market dunia menghukum Indonesia hari ini, sehingga pasar uang kita itu ditutup perdagangannya. Karena ada data yang dibaca oleh sistem internasional bahwa semua yang berdagang di pasar saham itu datanya palsu. Maka kita dihukum sampai bulan Mei. Kalau data nggak bagus, hancur kita. Jadi kita lihat bagaimana paradoks itu di dunia internasional dipromosikan, tapi juga sistem internasional yang menghukum kita. Coba kita lihat lebih mendalam keadaan ekonomi yang dihasilkan selama 1 tahun Presiden Prabowo, membuat mak-mak cemas melihat dompetnya makin lama makin tipis, membuat teman-teman mahasiswa setiap hari mencicil motor yang dia gadaikan. Kita tahu kondisi itu. Berapa banyak mahasiswa yang pindah kos karena 500.000 udah berat kos di Bandung, cari yang 300.000 itu. Jadi terlihat bahwa secara real kita mengalami pembusukan di dalam ekonomi kita. Data itu ada hari ini. Harga dolar bisa sampai 18.000, harga emas sekarang 3 juta. Jadi potensi kita mengalami crack, bukan lagi crash. Kalau crash dia ya kegesek dong. Ini crack, retak, ada di depan mata. Dan orang anggap Rocky Gerung melakukan provokasi. Apa provokasinya? Data itu sendiri sudah provokatif. Kita orang kampus hanya menganalisis pergerakan data itu. Kenapa Purbaya gagal untuk menghasilkan 6% yang dia janjikan pada presiden? Karena dia pakai data yang palsu, yang sebetulnya dia nggak percaya. Begitu terlihat bahwa kita sebetulnya bahkan mungkin nggak sampai 5%, orang kaget. Tapi semua hal yang kita tahu di permukaan, di belakangnya ada kasakusuk untuk menghasilkan tipu-tipu, manipulasi terhadap ego presiden. Jadi coba kita perhatikan narasi hari ini. Ada keinginan untuk mengembalikan demokrasi, tapi kita tidak lihat ada peralatan untuk memungkinkan itu dihasilkan. Setiap orang yang ada di sini gelisah, apakah nanti 2029 kalian yang lulus hari ini bisa betul-betul jadi bonus demografi
Ya bisa aja. Tapi apa artinya jadi bonus demografi kalau persaingan ekonomi 2029 dari hari ini kita proyeksikan akan gagal. Gairah untuk mimpi politics of hope akan ada bonus demografi. Ya tapi per hari ini ekonomi kita hancur. Itu kondisinya. Berapa capital outflow hari ini? Cari di artificial intelligence 30 triliun. Oh ya, datanya dari mana? Ya data yang dikumpulkan oleh artificial intelligence. Sumber datanya mana? Ya pemerintah. Tapi coba bicara dengan investor yang kemarin terbang pergi karena nggak percaya bahwa sistem pengambilan keputusan di Indonesia itu masuk akal. 130 T capital outflow. Berapa persen pengangguran di Indonesia? 100.000. Siapa yang bikin data itu? Kementerian Perburuhan. Siapa ini? Ya pemerintah. Diambil oleh BPS, dikalkulasi 100.000 pengangguran di Indonesia. Bukan 100.000 PHK. Itu dasarnya. Tapi saya nggak percaya karena itu data pemerintah. Saya mesti tanya data itu pada Apindo karena mereka yang tahu data realnya berapa. 4 kali lipat, 4 kali 400.000 PHK. Investor asing mau pakai data BPS atau data Apindo? Pasti pakai data Apindo. Jadi semua data yang disodorkan pada kita itu hasil rekayasa public relation, bukan public opinion. Sekarang ada kontradiksi. Orang percaya pada public opinion ketimbang public relation. Itu yang menenangkan. Kenapa dalam 2 hari IHSG kita drop? Dasarnya itu. Jadi sangat berbahaya kalau terutama termul ini mengeluk-elukkan legitimasi pemerintah 80%, sementara infrastruktur demokrasi cuma 20%. Kalau terbalik saya aman. Kalau demokrasi legitimasi 80%, presiden cuma 20%, aman, gak ada kerusuhan. Yang bahaya legitimasi personalnya 80%, legitimasi institusionalnya 20%. Begitu kontradiksinya tuh. Kan udah kita baca tuh. Jadi kalau 18 Agustus tahun lalu saya bicara di forum kami akan ada kerusuhan radical break dalam 2 minggu, memang terjadi. Kita ngomong tanggal berapa itu Pak? Tanggal 17 Agustus. Saya bilang 2 minggu lagi akan ada kerusuhan. Dan betul 30 Agustus terjadi. Apakah saya nujum? Enggak. Pakai otak aja. Lihat gejala, ambil kesimpulan. Itu namanya sangga buana. Sanggup enggak kamu membuat analisis sangga buana? Dasarnya adalah sangga buana, bikin analisis. Jadi basis akademis selalu adalah analisis. Tadi bikin pantun. Pagi-pagi tiba di Sangga Buana untuk memberi kuliah tentang masa depan. Kendati negeri lagi banyak bencana, tetap ada yang harus diturunkan. Saya mau bongkar persembunyian psikologi dari public opinion. Refli bicara terang-terangan akhirnya, mau Gibran apa enggak? Pak Gatot bicara hal yang sama. Jadi kita perlu kanal untuk mencurahkan kegelisahan kita tuh. Sekarang kita uji. Public relation 2 hari ini dipenuhi dengan isu akan ada reshuffle. Peristiwa pertama, public relation hari ini
diisi oleh kegelisahan apakah nanti sore IHSG kita pasarnya udah ditutup, pasar gelapnya masih jalan, akan menyebabkan bertambahnya asing yang keluar dari Indonesia. Tadi Pak Gatot kasih sinyal menganalisis geopolitik, artinya menganalisis potensi kita dikerjai oleh kekuatan-kekuatan geopolitik. Kalau saya tanya sekarang, apakah pasar kita hari ini yang udah 2 hari ada di dalam kegelisahan, tidak dipantau oleh the deep state? Apa itu deep state? Institusi terselubung yang main di dalam semua isu strategis, energi, pertahanan, environment, market. Jadi Indonesia kendati mengendalikan public relation, tapi bocor di dalam public opinion. Pemerintah ngomong dengan legitimasi, Sangga Buana bikin counter failing analysis. Yang kita bicarakan sekarang ini dipantau oleh the deep state. Ya mungkin dalam 2 hari ini agen CIA yang masuk Jakarta itu nambah 20 orang, yang datang ke Bandung nambah 3 orang, karena mereka pantau acara ini. Agen Rusia udah pasti masuk ke Bandung, agen Cina. Jadi kita tahu bahwa kita dipantau setiap hari karena sistem internasional yang terbuka. Dengan mudah misalnya habis Pak Gatot ngomong, Refli ngomong, pemain pasar yang lagi minum kopi di Starbucks di Singapura, di Orchard Road, calling-callingan dengan temannya dia yang lagi nongkrong main roulette di Paris, yang Paris call yang lagi baca koran di Wall Street, yang Wall Street WA-WAan dengan yang lagi pamer-pamer HP baru di Prancis. Lalu mereka bilang, kita pantau sebentar ya pergerakan volatilitas rupiah, naikin sekali lagi dong isunya tuh. Dengan mudah 4 orang itu mengendalikan arus uang Indonesia karena sistem kita terbuka. Mereka ingin bermain saham, cepat-cepat kasih isu Indonesia buruk, harga saham turun, dia tunggu di bawah, dia beli, besok naik lagi. Bukan karena kita, karena dipermainkan oleh sistem internasional. Kita mainan doang di dalam sistem itu tuh. Tapi kita ingin terangkan dengan saksama bahwa diperlukan radical break untuk menyelesaikan problem psikologi bangsa ini. Kemarin restoratif justice, coba kita tangkap apa yang menyebabkan isu restoratif justice itu diajukan sebagai public opinion, bukan sebagai public relation. Siapa yang memulai isu itu? Coba kita hubungkan antara kegelisahan Pak Jokowi sebelum ada restoratif justice dan setelah dimungkinkan 2 orang mengajukan restoratif justice secara terbalik. Di mana kita pantau kondisi restoratif dari segi hukum dan dari segi psikologi. Apakah setelah 2 kawan ini mengajukan restoratif justice, kesehatan Pak Jokowi restore? Kan itu ukurannya. Jokowi membutuhkan restoratif justice untuk restore penyakitnya itu, kesehatan rohani. Makin gejala epidermis Jokowi itu makin meningkat. Kenapa? Yang dapat kegairahan restoratif cuma 2 individu, yang lain menolak restoratif justice. Akibatnya apa? Kegelisahan Pak Jokowi timbul lagi, garuk-garuk lagi dia, sialan gak jadi, isunya masih makin menjadi-jadi. Jadi restoratif justice membuat isu itu makin membebani Jokowi karena tidak lengkap, apalagi dengan segala macam isu bahwa ini dapat itu. Oke, kita akan break sebentar. Di dalam azan ada kejujuran. Oke, teman-teman, saya lanjut. Saya tadi
minggir sebentar ke isu yang hari-hari ini jadi materi public opinion. Tadi saya mulai dengan semacam teori bahwa instabilitas bisa terjadi kalau public relation lebih kuat daripada public opinion. Karena itu artinya ada pemalsuan di dalam membaca kegelisahan publik. Saya coba hubungkan antara kegelisahan Presiden Jokowi dengan kondisi yang memungkinkan dia secara psikologis akan makin tertekan. Tadi saya mulai dengan niat restoratif justice selalu di dalam upaya untuk menghasilkan ketenangan batin di antara pihak yang berseteru. Itu filosofinya. Kata dasar restoratif hanya restore, kembalikan, masukkan kembali di dalam harmoni. Itu namanya restoratif. Sekarang harmonis gak bangsa ini setelah restoratif justice? Makin gila kontradiksinya, polarisasi makin gila. Pak Jokowi baca statement di handphone, lihat ILC, dia garuk-garuk kepala lagi tuh. Aduh, kok masih begitu ya? Tanpa sadar dia bikin infeksi lagi pada kulitnya. Begitu logikanya. Kita coba baca dari bagian itu. Kenapa Presiden Jokowi mengalami gejala epidermistis? Cuman ada 3 kalau kita riset secara akademis. 1, karena DNA-nya, artinya kulitnya peka terhadap perubahan lingkungan lah, perubahan asupan gizi lah. Secara DNA, artinya ya kita periksa, mestinya keluarganya juga kena penyakit yang sama. Tapi kelihatannya cuma Pak Jokowi yang kena. Jadi bukan karena DNA. Faktor kedua, faktor makanan, alergen. Itu bisa kena semua orang. Artinya setiap hari Pak Jokowi makan makanan yang tidak diperiksa secara higienis. Masuk akal nggak? Nggak mungkin. Pasti menu nutrisi Presiden Jokowi diperiksa secara teliti. Jadi kalau 2 faktor itu tidak ada, lalu faktor ketiga adalah stres. Cuman itu penjelasannya. Anda putar kiri kanan, dalam matematik berlaku prinsip, bila semua variabel dihilangkan, yang tinggal adalah konstanta. Stres adalah konstanta dia. Kenapa beliau stres? Karena gejala post power syndrome yang dihadapi oleh banyak pemimpin. Ketagihan 10 tahun kekuasaan tiba-tiba berbalik, dia dituding ijazahnya palsu, stresnya minta ampun. Itu Anda bayangkan, dari kenikmatan kekuasaan tiba-tiba terpuruk jadi pesakitan secara politik. Saya bisa bayangkan itu, kesakitan batin itu. Dalam psikologi namanya pain of desire, sakit karena banyak ambisi. Jadi kalau Anda punya banyak ambisi dan Anda tidak punya fasilitas untuk menjadikan ambisi itu rasional, Anda pasti kena pain of desire. Post power syndrome ada pada Pak Harto, sebagian pada Pak Habibie, tidak seluruhnya. Gus Dur nggak pernah punya post power syndrome karena berkuasanya cuma 2 tahun 18 bulan. Orang yang berkuasa 10 tahun ketagihan kekuasaan, itu namanya post power syndrome. Bagaimana memulihkan post power syndrome? Gampang. Bring power back into his mentality. Kembalikan powernya pada dia. Tapi nggak mungkin, karena sistem demokrasi 3 periode nggak mungkin lagi itu. Jadi Presiden Jokowi ada di dalam masalah psikologis. Tapi dia masih berpikir bahwa ketika dia kehilangan power, dia masih bisa titipkan power itu pada anaknya, namanya Gibran. Karena itu dengan segala macam kecanggihan politik dalam kurung manipulasi, loloslah Gibran jadi wakil presiden. Tapi dengan harapan bahwa kekuasaan wakil presiden terbatas. Harusnya
Gibran tiba di 2009 menggantikan Prabowo. Bisa nggak kita baca itu sebagai the logic of power of the retired president? Pasti begitu cara berpikirnya. Sekarang beliau, saya terangkan aja cara berpikir Jokowi ya. Dia berupaya untuk mengendalikan keadaan. Karena makin lama Gibran tidak mampu untuk tiba pada keinginan awal, punya kapasitas untuk memimpin negara. Diledek oleh netizen. Jadi sebagai orang yang post power syndrome dan ingin meneruskan powernya, beliau makin lama makin gelisah. Apa yang terjadi? Sewa buzzer untuk promote Gibran, sewa buzzer untuk promote PSI. Tindakan yang benar dari presiden. Kesalahan dia adalah menyewa buzzer-buzzer yang ketagihan amplop. Itu kesalahan Jokowi pertama. Buzzer nggak mau Jokowi sehat. Sebab kalau Jokowi sehat, buzzer kehilangan kerjaan. Saya mau buka logika itu. Memang mereka nggak ngaku, tapi bayangkan kalau terjadi tacit agreement, perjanjian diam-diam antara Roy Surya, Tifa, siapa lagi itu, Rismond, mengikuti dalil restoratif justice, selesai perkara. Selesai perkara artinya buzzer dompetnya kering lagi. Jadi kita mesti baca bagian itu sebagai kebusukan dari termo-termo ini, membiarkan presiden itu dikendalikan oleh hasrat untuk berkuasa. Padahal mereka tahu hasratnya Jokowi tidak mungkin dilanjutkan oleh Gibran, nggak bisa dari segi apapun, apalagi kalau duel argumen nanti 2009. Jadi kemunafikan itu mesti kita bongkar sebetulnya. Bukan saya ingin menyelamatkan Presiden Jokowi, tapi saya mau terangkan cara kita membaca problem hari ini. Jadi peristiwa yang menggemparkan itu, restoratif justice, justru membuat Presiden tidak gembira. Yang gembira termul, udah ada restoratif justice. Loh, dia nggak ngerti restoratif justice artinya membuat batin Presiden restore. Sekarang nggak mungkin dia restore karena kasusnya dibuka lagi. Si ini dapat sekian, si ini pengen di rumah, si ini dapat. Akibatnya Jokowi setiap kali lihat videos, buka TV, loh kok nggak ada yang restore? Sementara yang mesti store terus pada termul. Jadi kita lihat dari perspektif itu soal ini. Apa yang bisa dilakukan sebetulnya? Gampang. Penyebab kegelisahan Presiden penyebab kegelisahan Presiden Jokowi adalah masa depan anaknya yang akan melindungi masa lalu dia. Itu soalnya. Kalau ada wisdom datang pada Presiden Jokowi, dia paham bahwa penyebab gejala alergi epidermis yang sifatnya dihasilkan oleh kegagalan kestabilan psikologi disebabkan oleh setiap hari dia masih lihat sosial media, dibuang aja sosial medianya, selesai. Kalau Presiden Jokowi seminggu aja nggak lihat sosial media, sembuh dia. Tapi seorang yang ketagihan kekuasaan akan memantau perjalanan kekuasaan. Itu soalnya, paradoksnya di situ. Kalau Presiden Jokowi mengerti bahwa sumber kegelisahan dia adalah masa depan Gibran, maka dia harus bilang aja, saya batalkan semua ambisi saya untuk menghasilkan Gibran sebagai penerus dari sindrom kekuasaan saya. Apa bentuknya? Ya panggil aja Gibran pulang ke Solo tuh. Kamu anak saya, tidak lagi saya tugaskan karena saya membadimu dengan akibat saya mengalami depresi psikologis. Gampang solusinya. Atau Gibran melihat, mendengarkan forum ini dan Gibran paham bahwa penyebab sakit bapaknya itu adalah dia. Lalu dia bilang, teman-teman Sangga Buana, kasih saya kesempatan untuk bicara. Dari Sangga Buana, saya Gibran, Wakil Presiden, mengatakan demi kesehatan ayah saya dan kesehatan
restoratif justice, saya mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Selesai problem. Mesti ada kemampuan kita menyodorkan alternatif. Itu soalnya. Saya terangkan itu dalam upaya untuk memaksimalkan argumen itu. Nurin Gibran gampang. Perlu 25 orang dibikin pansus di DPR, udah di-impeach saja. Tapi begitu dia di-impeach, gejala psikosomatik Jokowi bertambah lagi, kasihan. Jadi saya balik pada tema hari ini. Kita membayangkan masa depan di mana peradaban demokrasi dihasilkan karena percakapan akademis. Nah, kesempatan ini terbuka bagi kita tuh. Kita coba lihat tahap berikutnya. Kemana demokrasi ini diarahkan? Kalau kondisi politik masih berbasis pada public relation. Saya ambil tema itu karena banyak tema lain yang udah obsolete, kita bongkar. Jadi selama public relation tidak menghormati public opinion, maka akan ada penggalian public opinion. Dengan kata lain, pemerintah akan ubah arah public opinion supaya sesuai dengan arah public relation. Ambisinya begitu. Pertanyaannya, bisa enggak semua kita pegang HP, semua kita bisa menghasilkan public opinion sendiri, dibaca oleh sistem internasional? Jadi tidak mungkin pemerintah pergi lagi pada dalil klasik dari 1984, novel yang ditulis oleh George Orwell, yang kalimat awalnya "The Big Brother is watching you". Gak bisa, karena Big Brother itu pecah, dia tidak lagi utuh. Karena sistem demokrasi akan menuntut tidak boleh ada lagi Big Brother yang seolah paham semua hal. Jadi kawan-kawan di Sangga Buana, kita coba hasilkan kembali diskurs yang memungkinkan kita percaya bahwa riset akademis bisa dipakai untuk menghasilkan demokrasi yang bermutu. Saya akhirnya dipanggil sebagai saksi ahli dan saya jelaskan bahwa saya memeriksa dengan cara menganalisis isi buku Dr. Tifa, dan saya ambil kesimpulan bahwa seluruh prosedur metodologis untuk menghasilkan kesimpulan sesuai dengan parameter-parameter akademis. Lalu orang mulai marah, caci maki saya. Emang Rocky Gerung mengerti tentang neuroscience? Emang dia pernah bedah otak? Saya bilang saya nggak ngerti neuroscience. Karena kedudukan saya adalah saya mengajar metodologi, bukan metode. Metode adalah cara untuk menyelesaikan soal. Metodologi adalah cara untuk memakai cara. Itu soalnya beda. Jadi saya periksa cara Dr. Tifa memakai cara neuroscience benar secara akademis. Itu aja. Nah inilah susahnya kalau berhadapan dengan termul. Dia nggak bisa bedain antara metodologi dan metode. Bahaya betul tuh. Jadi sekali lagi teman-teman, kita ambil risiko bahwa kita ucapkan dari kampus supaya orang datang memaki-maki saya, memaki-maki Refli, memaki-maki kita semua di kampus. Jangan maki-maki di sosial media, nggak ada gunanya. Jadi perhatikan betul bahwa kampus didesain untuk menghasilkan pikiran alternatif. Apakah kampus didesain untuk mengucapkan kebebasan berpikir? Iya. Apa itu kebebasan berpikir? Ucapkan yang ada di otakmu. Bukan. Kebebasan berpikir artinya mengucapkan sesuatu yang tidak disukai oleh pemerintah. Itu namanya kebebasan berpikir. Simpel aja. Hanya bila Anda bebas untuk mengucapkan ketidaksukaan Anda pada pikiran pemerintah, di situ nilai utama dari kebebasan berpikir.
Sekarang kita mulai lihat keraguan-raguan. Para dosen, para profesor, guru besar, ragu-ragu untuk merumuskan Indonesia sekarang ada di dalam titik apa. Padahal kampus butuh kepastian itu untuk diuji secara metodologi. Jadi begitu banyak dosen yang menunggu keterangan dari netizen terbalik-balik. Suara netizen sekarang adalah suara asli demokrasi. Jadi kalau akademisi menunggu pikiran netizen, artinya dia tidak punya dalil untuk menuntun negeri ini. Suara netizen bisa membatalkan suara presiden, karena komposisi suara netizen dihasilkan oleh pengetahuan otentik tentang gejala pertama di masyarakat. Jadi tinggal teman-teman pilih, masa depan itu dihasilkan oleh kecemasan atau dihasilkan oleh determinasi. Determinasi akademis artinya mengatakan tidak pada pikiran kekuasaan. Hanya dengan cara itu kita bisa mengembalikan kemuliaan kita berdemokrasi. Saya ingin dikutip sekali lagi bahwa kebebasan berpikir artinya kebebasan untuk mempersoalkan pikiran kekuasaan itu. Terima kasih Bung Rocky. Saya sudah diberi kode waktunya habis itu ya oleh panitia ya. Jadi arti ini nggak dibuka tangan forum tanya jawab ya? Hah? Gimana? Oh boleh tanya jawab. 3 orang saja. 3 orang saja. Oke, silakan dari mahasiswa dulu kalau bisa. Ada mahasiswa ya ini? Bukan? Mahasiswa situ ya. Oke, mahasiswa dulu. Ya itu yang pakai batik. Ini satu orang perempuan di sana, anak mahasiswa satu di sana Pak. Mohon maaf yang belakang ya. Maju aja ke depan sini kalau bisa, tolong. Jadi biar masuk di dalam kamera. Tolong siap maju langsung 3 orang saja ke sini. Tadi yang saya oke. Yang perempuan maju, yang perempuan maju. Ya. Bismillah, nepangkeun dan perkenalkan saya Gema Purnama Ramadan dari jurusan Ilmu Komunikasi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Mungkin karena mempersingkat waktu langsung saja ke pertanyaannya. Jadi tentang Indonesia Emas 2045, menurut pandangan bapak-bapak secara pemateri gitu, dengan adanya program makanan bergizi gratis hari ini yang terus berjalan gitu, apakah upaya pemerintah Indonesia itu untuk menjadi framing atau bahwasanya masyarakat Indonesia diberi makan gratis itu hanya menjadi cukup saja, sementara masih di luar sana masih banyak pendidikannya yang kurang cukup. Terus masih banyak anak-anak yang setelah lulus SMA dan masih banyak anak-anak SD yang masih terbengkalai gitu di jalan-jalan. Oke, poinnya. Dan itu tidak bisa memberikan pendidikan yang cukup gitu. Oke ya. Dan sedangkan hak pendidikan hari ini belum terpenuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yes, oke. Nah, tapi ada kutipan dulu sedikit, Bapak. Ada kutipan dari salah satu akademisi dan tokoh politik yang dimana nggak usah pakai kutipan ya, kan ada pertanyaan karena ini ternyata saya dikasih kuota 3, tapi yang maju 5 orang. Tapi saya berikan waktu ada, tapi semua pendek-pendek saja pertanyaan. Ya, silakan. Yang perempuan dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nur Fitria Hidayat dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil. Jadi, saya ingin menanyakan tentang Indonesia yang bergabung pada organisasi yang dipimpin oleh Donald Trump, yaitu Board of Peace. Board of Peace ya. Ya. Langsung saja ke pertanyaannya, Bapak. Ya. Oke. Mengapa beberapa negara yang bergabung itu Ayo, kenapa? Mengapa beberapa negara tersebut malah bergabung dengan Board of Peace,
Dan negara mayoritas Islam banyak sekali yang bergabung dengan organisasi yang dikuasai oleh pemimpin yang membantu dalam pemasokan senjata dan pro terhadap Israel yang menjadi faktor utama perang dalam Palestina. Oke, sampai situ ya. Ya, termasuk Indonesia itu yang bergabung ya. Ada satu lagi boleh Bapak? Apa? Ada satu lagi boleh? Bisa cepat? Boleh. Bagaimana generasi muda dapat memastikan bahwa keterlibatan ini memperkuat pertahanan nasional secara independen tanpa terjebak dalam hegemoni kekuasaan besar yang mendominasi struktur dewan tersebut. Terima kasih. Kasih plus yang luar biasa. Saya pikir anak fisip, ternyata anak teknik dan perempuan jadi bicara penting luar biasa ya. Oke, Anda pendek-pendek semua ya Pak ya. Dan dia karena 5 orang saya udah tuh lihat panitianya udah bolak-balik siap-siap aja. Silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fadli, saya dari program studi manajemen. Saya ingin bertanya terkhusus untuk Bang Rocky Gerung, di mana 18 jam yang lalu Bang Rocky mengutip tulisan Tan Malaka dalam buku Tan Malaka dalam aksi massa tentang keadaan rakyat Indonesia. Di sana Tan Malaka mengkritik negara yang sangat rapi mencatat kebun, perusahaan, dan pajak, tetapi justru abai terhadap kepastian hidup rakyatnya. Pertanyaan saya kepada Bang Rocky, apakah kritik Tan Malaka ini masih relevan dengan kondisi Indonesia hari ini, di mana negara terlihat sangat modern, penuh data statistik dan prosedur, tapi ketimpangan dan penderitaan rakyatnya tetap terasa? Itu saja. Terima kasih. Kembali, silakan yang Anda batik ya. Tolong mic-nya itu minjem. Tolong begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arashi. Saya kebetulan berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, doktor. Program doktor. Ya. Sebetulnya tadi pertanyaan sudah disampaikan oleh beberapa penanya. Tadi disampaikan oleh Jenderal Gatot bahwa salah satu upaya kita agar tetap utuhnya negara ini harus ikut sertanya para pemuda untuk berpikir, salah satunya seperti itu. Yang jadi pertanyaan untuk Bung Rocky dan Pak Refli Harun, bagaimana caranya menyampaikan kritik yang tajam kepada pemerintah agar tidak dijebloskan ke penjara? Terima kasih. Jadi Anda meminjam pernyataan Pak Gatot untuk ditanyakan ke Bung Refli dan Bung Rocky. Betul. Oke, Pak, silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya Gustafa, saya alumni kampus ini, dan saya sedang merasa sangat senang cita-cita menghadirkan suasana begini dari kami dulu muda, karena mungkin kita seangkatan, Bang Rocky, Bang Refli, terjadi hari ini. Terjadi malah hari ini. Luar biasa. Terima kasih adik-adik, terima kasih Pak Ketua Yayasan, terima kasih Pak Rektor semua Sivitas Akademika. Hari ini sejarah bagi Universitas Sangga Buana. Terima kasih. Saya dari alumni dulu. Oke, langsung. Oh, ada pertanyaan. Oke. Oh ya. Kita kehilangan situasi kita katanya sekarang sedang ada di post capital mindset, sehingga kesadaran kritis dan kesadaran historis generasi ke generasi sudah tidak nyambung. Daya juang, etos dan lain sebagainya nasionalisme generasi sekarang berbeda dengan dulu, karena memang ada yang generation gap yang terjadi, dan ini problem untuk kemudian mengantisipasi masa depan, sebab memang nilai juang mereka sudah agak berbeda, tanpa mengecilkan. Maksud saya, satu, memelihara terjadinya kesadaran kritis historis bagi generasi semua ini. Mari kita lihat betapa kasihannya demo Agustus kemarin, juga hasilnya apa. Luar biasa, demonya luar biasa, hasilnya apa? Kasihan, jauh dari poin-poin yang diharapkan. Dan ini bisa berulang. Nah, itu barangkali memang harus dipersiapkan. Terakhir saja diringkas, kalau sulit-sulit begini berdasar data apa segala macam, apa tidak lebih mendekat ke revolusi kita ini untuk penyelesaiannya? Apakah
deket-deket ke revolusi, kira-kira penyelesaiannya ketika kusut bagus gitu kan. Oke, terima kasih. Terima kasih, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa, silakan kembali. Tadi ada alumni yang sengaja datang kembali ke kampus, luar biasa. Cuman saya mau saya ralat sedikit. Tadi kan saya sudah menyatakan, saya memberikan clue ulang tahunnya Bung Refli itu Bung Refli lahir tahun 1970. Saya nggak tahu Anda menghina Bung Rocky atau Bung Refli karena menyatakan satu angkatan, ini nggak satu generasi ya. Biar saya agak lebih muda. Oke, lebih muda ya. Oke ya, jadi Bung Refli pun bukan satu angkatan dengan saya, beliau jauh lebih muda tapi lebih hebat gitu ya. Oke, silakan. Ada yang mau Pak Gatot menanggapi? Oke, Bung Refli satu pertanyaan, yang lain kelihatannya tadi Bung Rocky ya. Tes. Jadi kita serahkan ke Bung Rocky untuk solving all the problem ya. Jadi saya cuma mengungkapkan satu hal saja. Soal yang terkait dengan mengkritik tapi tidak dijebloskan ke penjara. Itu sebenarnya pertanyaan tidak enak. Cuma penting juga tips itu diketahui oleh kawan-kawan semua agar kemudian sebagai akademisi, sebagai kritikus tidak khawatir untuk menyampaikan sesuatu di ruang publik. Jadi kalau dilihat saya bikin konten media sebagai konten kreator itu hampir 6 tahun, sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai sekarang. Kira-kira sudah ada 13-14 ribu konten yang saya bikin. Jadi kalau misalnya persentase dilaporkan kecil sekali, bahkan hampir tidak ada. Kalau pernah mau dijebloskan ke penjara, hampir juga. Tapi kemudian dengan hal-hal tertentu kita bisa menghindar. One day Pak Gatot telepon saya, atau saya telepon Pak Gatot pada waktu itu. Kebetulan kata Pak Gatot, udah pergi dulu malam ini. Kemana pokoknya, matikan handphone dan lain sebagainya, karena operasinya akan malam ini. Kalau sudah ketangkap, itu nggak akan bisa keluar lagi. Jadi saya kabur dulu sebentar, besoknya balik lagi. Jadi ada hal-hal teknis, ada hal-hal yang substantif sesungguhnya. Tetapi kan kita tidak mungkin menyuruh orang tahu semua soal hukum, ya kan? Tapi pakai feeling saja, kalau mau aman. Jadi kalau kita misalnya bilang orang tolol misalnya gitu ya, dungu dan lain sebagainya, maka kita bicara kepada kondisinya, ya kan? Bicara pada keadaannya, bicara pada policy-nya, sehingga kita bisa argumentasikan bahwa kita tidak menyerang orang, attack orang. Misalnya kita bilang kebijakan kabinet ini tolol, ya kan? Saya tidak menghina Prabowo, ya kan? Kecuali saya bilang Prabowo tolol, beda kan? Tapi itu pun sebenarnya kalau dia sebagai presiden, yang kita maksudkan Prabowo itu sebagai presiden misalnya, itu tidak kena delik juga. Karena yang namanya presiden, pejabat publik, institusi negara, organisasi adalah benda mati. Dia tidak punya harkat dan martabat. Makanya ketika ada pasal-pasal yang melindungi harkat dan martabat seorang presiden, itu keblinger sesungguhnya. Karena jabatan itu tidak punya harkat dan martabat. Yang punya harkat dan martabat itu adalah orangnya. Dan orangnya itu melekat mulai dari hidup, mulai dari lahir sampai mati. Tidak peduli jabatannya apa. Nah, cuma argumentasi seperti ini susah diterangkan kepada polisi kadang-kadang. Gak ada. Jadi kalau kita mengkritik presiden, mengatakan presiden itu bodoh, presiden itu tolol dan lain sebagainya, harusnya tidak apa-apa. Karena itu adalah sebuah jabatan, dia benda mati, tidak punya harkat dan martabat. Tapi kalau kita attack orangnya, lain persoalan, ya kan? Tetapi itu pun masih dibatasi. Orangnya kita attack, tetapi sebagai apa dia? Kalau dia sebagai pejabat, nggak bisa juga. Saya tidak pernah misalnya mengkritik Jokowi, ini mohon maaf, mukanya ganteng atau tidak, badannya kurus atau gemuk, rambutnya ikal atau tidak. Karena itu urusan yang sifatnya private, personal. Tapi kalau kita katakan Jokowi otoriter,
ya selama 10 tahun, ijazah Jokowi palsu misalnya, itu bukan serangan pada personal, itu serangan kepada perilaku atau tindakan. Kalau Anda punya ijazah palsu, let's say karena Anda bermimpi menjadi Harvard Law School tamatan, bikin Sugianto Harvard Law School, bikin ijazah, tapi ijazah itu cuma ditempel di dinding rumah dan tidak dibawa ke ranah publik, nggak ada masalah. Tetapi akan menjadi masalah ketika Anda ke ranah publik, melamar sebagai public official, wali kota, bupati, presiden dan wakil presiden. Jadi kalau seandainya kita mengatakan ijazah Jokowi palsu, kita tidak menuduh Jokowi yang memalsukan ijazah tersebut. Itu beda. Tidak pernah yang namanya Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan kemudian Dr. Tifa mengatakan mengatakan Jokowi memasukkan ijazah. Nggak ada. You can check it. Nggak ada. Yang dia katakan adalah ijazah Jokowi palsu. Beda itu. Kalau ijazah Jokowi palsu, bisa jadi yang bikin orang lain. Ada misalnya pasal pramuka dan lain sebagainya. Pasar pramuka dan lain sebagainya. Itu yang membedakan. Tapi kata ahli hukum pidana, ya, kalaupun Anda menuduh, itu juga bukan tindak pidana. Ya. Satu, saya statement 99,9% ijazah Jokowi palsu. Ini antara mic sama baterainya yang palsu. Jadi kalau saya membuat statement 99,9% ijazah Jokowi palsu, tidak bisa dipidanakan harusnya. Kenapa? Karena itu yang namanya opini, pendapat. Kalau pendapat itu didasarkan pada sebuah research, pada sebuah landasan keahlian, maka kita bisa mengatakan sebagai expert opinion. Expert opinion itu nggak bisa dipidanakan. Karena itu seorang expert itu mendapatkan panggung yang luar biasa. Analisis Rocky belum tentu benar juga, tapi nggak bisa kemudian dia dipidanakan karena memberikan sebuah opinion, expert opinion. 2 menit lagi katanya. Oke, sebelum 1 menit saya sudah selesai. Nah, karena itu nggak ada landasan untuk mempidanakan RRT. Tetapi kata seorang ahli pidana, kalaupun dia menuduh bahwa Jokowi memalsukan ijazah, itu juga bukan tindak pidana, bukan juga pencemaran nama baik, tetapi sesuatu yang justru harus dibuktikan. Karena yang ditanya itu adalah kepala negara atau kepala pemerintahan. Jadi apapun kritik rakyat kepada kepala negara dan kepala pemerintahan, kan sudah dari dulu, maka itu harus dijawab. Salahnya sendiri kenapa memilih menjadi public official. Semakin Anda tinggi jabatannya, maka room private Anda semakin kecil. Itu hukumnya. Jadi kalau Anda misalnya tidak mau diutak-atik soal seperti itu, apalagi ini soal publik. Kenapa soal publik? Soal ijazah ini sudah dinyatakan undang-undang KIP dan diputuskan oleh Komisi Informasi Publik bahwa salinan ijazah itu adalah sesuatu yang bersifat publik. Kalau salinan ijazahnya publik, maka ijazahnya juga publik. Kan salinan ijazah itu mirroring dengan ijazahnya. Karena itu, cobalah kita belajar kampus bersuara. Mana dari Fakultas Hukumnya? Halo, dari Fakultas Hukumnya mana? Ada nggak? Nggak ada ya Fakultas Hukumnya? Nggak ada ya? Tolong dikaji secara sungguh-sungguh pasal-pasal yang dikenakan kepada RRT itu masuk akal atau tidak. Dan yang kedua, buat Pak Rektor sama Pak Ketua Yayasan, tolong bikin diskusi buku Jokowi's White Paper itu, karena banyak sekali kampus di Republik Indonesia ini menolak, termasuk kampus-kampus besar seperti UGM menolak, bahkan tidak hanya diskusi, launching pun ditolak. Tapi kita lihat bahwa Sangga Buana jauh lebih berani, sanggup gema, bukan hanya bercerita. Jadi Sangga Buana sanggup menggema, bukan hanya bercerita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Sangga Buana.
Apa tadi? Ya, sama aja soal oke. Saya nggak tahu itu kutipan apa. Saya nggak punya Instagram, sosial media, jadi itu pasti kutipan orang yang memakai nama saya. Tapi kalau dia baik-baik aja, nggak ada soal. Tapi masalahnya adalah Anda tadi bertanya apakah versi analisis Tan Melaka masih relevan? Ya Anda yang mesti tentukan sendiri. Kalau saya bilang masih relevan, selesai masalah. Saya bilang tidak relevan, selesai masalahnya. Kan Anda mesti baca buku itu, baru Anda bisa tentukan keputusan Anda itu. Jadi kalau Anda nggak baca bukunya, ya Anda dengar saya bohongin, Anda pasti terima kan. Jadi baca buku itu, uraikan pada saya apa yang Anda baca, hubungkan dengan apa yang Anda temukan di sosial media tadi, begitu caranya. Yang kedua tadi soal ya, world of peace itu. Kan konstitusi kita bilang bahwa arah politik luar negeri kita adalah bebas dan aktif itu. Artinya kita tidak mau diatur atau mengatur orang lain. Sejarah itu kita tempuh karena kita punya pengalaman dengan permainan opini internasional yang menghasilkan jebakan-jebakan kolonialisme, imperialisme, postkolonialisme dan seterusnya. Tapi orang bertanya, kenapa Pak Prabowo chip in, nyumbang supaya terlihat voluntarismenya ke lembaga yang dibuat, dikendalikan, diarahkan sendiri oleh Donald Trump. Kan itu pertanyaannya, alasannya apa? Tentang hal-hal yang menyangkut perjanjian internasional, entah dia agreement yang terbuka atau tacit agreement, agreement yang tertutup, harus diputuskan oleh rakyat melalui parlemen. Itu dasarnya tuh. Jadi orang bertanya, dasarnya apa? Nah kalau mau lebih tajam, ya DPR bikin pansus dong, atau hidupkan hak angket untuk bertanya, arahnya apa tuh? Tetapi semua sinyal menunjukkan bahwa kan Donald Trump bajingan, tidak paham tentang human rights, tidak paham tentang prinsip-prinsip self-determination. Dia mau ambil Meksiko, dia mau ambil Kanada, dia mau ambil Greenland, dia mau tundukin macam-macam. Kan kita akhirnya tidak punya prinsip lagi dalam politik internasional. Nah itu yang orang pertanyakan. Kenapa 18 triliun itu harus disumbangkan pada Donald Trump? Padahal bulan depan Donald Trump sangat mungkin selesai kekuasaannya. Karena polling di Amerika sendiri, Donald Trump itu 18% tinggal. Jadi buat apa ikut di dalam gerbong fasisme Donald Trump? Kan dia fasis. Nah, itu pertanyaan etis dari warga negara pada presiden. Tapi pertanyaan institusionalnya harus diajukan oleh DPR. Itu soalnya. Berikut soal apa tadi? MBG. Ya pertanyaan Anda ya, itu bukan pertanyaan Anda. Kan Anda tanya, apakah etis kalau anggaran pendidikan yang masih dibutuhkan dipindahkan ke MBG? Ya Anda bisa jawab dong. Ngapain nanya hal yang ada di koran? Itu maksud saya tuh. Jadi mahasiswa juga tolong bertanya sesuatu yang substansial. Semua itu orang bahas kok. Nah saya mulai duga Anda mempersiapkan pertanyaan untuk mengantisipasi ceramah saya. Padahal semua hal saya udah jawab tadi itu. Jadi sekali lagi yang terakhir soal kritik ijazah itu tuh. Yang dikritik bukan ijazah Jokowi, tapi ijazah yang dia bawa untuk mendaftar jadi presiden. Itu soalnya tuh. Ijazah itu kan dia pakai untuk mendaftar ke sebuah lembaga publik, maka publik berhak tahu. Kalau Jokowi bikin ijazahnya sendiri, dia cetak di pasar pramuka kayak di pasar saham atau di pasar apa aja, nggak ada orang yang peduli. Itu cuma soal moral dia kan.
Tetapi ketika dia pakai ijazah itu untuk dijadikan alasan administratif, maka terbuka yang disebut tadi public opinion. Kalau sekedar public relation, silahkan Pak Jokowi bilang ini saya punya yang asli, iya. Tetapi di situ tidak ada delik. Kenapa? Karena yang bertanya adalah warga negara bertanya pada kepala negara. Pak Kepala Negara, saya curiga ijazahmu itu asli apa palsu. Nah, salahnya Roy CS, dia bertanya, mana ijazah aslimu? Mestinya dia bilang, mana ijazah palsumu? Itu lebih masuk akal sebetulnya. Salah bertanya. Tapi oke, kita anggap bahwa seandainya Jokowi dasar ketersinggungannya apa? Itu intinya. Sekasar-kasarnya uraian Resmond, Roy, Tifa itu bukan pada Jokowi ansih, tapi pada kedudukan dia sebagai presiden. Tapi dia kan sekarang bukan presiden lagi. Loh, yang dipersoalan ketika dia masih presiden itu. Jangan hina dia. Tidak dihina. Jadi tidak boleh benda itu merasa terhina. Presiden adalah benda, bukan orang. The thing. Dia tidak punya personae. Dia itu barang. Masa barang terhina? Jokowi sebagai kepala negara bukan orang, dia barang. Dia menjadi orang ketika jadi kepala keluarga. Bedanya di situ. Itu distingsinya mesti jelas tuh. Kapan orang dan barang bersatu? Ketika dia jadi raja. Waktu jadi raja, tubuh konkret dia itu yang adalah benda menyatu dengan tubuh privatnya itu yang diberi kekuasaan bukan oleh rakyat, tapi dia klaim dari Tuhan. Nah, di situ tubuh privat dan tubuh publiknya menyatu. Tapi presiden, tubuh privat dan publiknya dipisahkan oleh coblosan kita di kotak suara. Kan yang Anda coblos bukan bapaknya Gibran atau suaminya Iriana, tapi calon presiden. Dapat ya? Jadi posisi publiknya yang kita persoalkan itu selebihnya. Tapi kalau efeknya sekarang menyebabkan kondisi sifatnya itu bermasalah, maka saya usulkan tadi, hentikan proses penyakit Jokowi dengan mengendalikan ambisi politik dia, yaitu dengan minta supaya Pak Jokowi tarik aja Gibran, tubuh privatnya akan kembali. Jadi selama Pak Jokowi merasa dia masih punya tubuh publik, dia akan mengalami dermatitis. Itu soalnya. Oke, selebihnya adalah kemampuan Anda untuk memviralkan kalimat-kalimat dari Gatot Nurmantio. Oke, terima kasih Bung Rocky.